Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. The show will begin in 3, 2, 1. Halo teman-teman, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah, di episode kali ini salah satu episode yang menarik banget gitu ya teman-teman. Karena di episode kali ini kita akan kolaborasi bareng sama salah satu alumni yang akan share-share nih ya gitu ya. Jadi alumni ini tuh adalah ASLab ya, asisten lab. Mungkin teman-teman yang udah semester 4 atau semester 4 ke atas lah ya pokoknya, itu mungkin udah mengalami yang namanya praktikum dan udah tahu nih, udah ketemu sama ASLab gitu ya. Nah, dari sekian banyak ASLab yang ada di sini, aku sama Zibin berkesempatan untuk wawancara atau nge-podcast bareng nih sama salah satu ASLab yang bernama Teh Mayang. Nah, Teh Mayang ini kebetulan adalah ASLab aku juga sih sebelumnya di semester 5 waktu di tes inteligensi gitu. Nah, senang banget karena Teh Mayang mau berkesempatan untuk ya ini ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini ya. Oke, nah boleh nih, mungkin Teteh boleh perkenalan diri dulu kali ya. Nama lengkapnya siapa, terus sekarang kesibukannya apa aja, dan Teteh ini dari Fakultas Psikologi Unisba angkatan berapa? Ya, oke. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Oke, sebelumnya makasih nih udah diberikan kesempatan dan diundang ya untuk jadi narasumber di podcast kali ini. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Mayang Sukmawardani dari Fakultas Psikologi Unisba angkatan 2016. Untuk sekarang kesibukannya aku kerja di PT Berkah Cipta Persada di Cikarang Pusat, tepatnya di Greenland International Industrial Center sebagai staf HRD dan GA. Selanjutnya, Teteh sudah berapa lama sih jadi ASLab? Dan kalau boleh tahu, apa sih alasan Teteh jadi ASLab? Oke, kalau ditanya alasannya sendiri, jadi gini teman-teman. Jadi aku itu setelah lulus di Agustus 2020, sempat magang di Komite Olahraga Indonesia atau KONI Jawa Barat sebagai staf psikologi. Nah, kebetulan di Desember itu kontrak magang habis, dan kebetulan waktu itu aku dapet info kalau lab psikologi lagi rekrutmen nih untuk asisten laboratorium. Nah, karena aku tuh anaknya nggak bisa banget diem dan gak ada kegiatan gitu ya, dan aku juga punya value kalau sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga ketika kita diem aja itu ilmu yang kita dapat selama kuliah itu bakal diem juga di tempat, ngerti gak? Jadi gini, ketika kita jadi ASLab otomatis kita akan membagi ilmu yang udah kita punya ke adik-adik kita, dan setiap mau ngisi kelas nih kita kan bakal review dulu, oke nih materi hari ini apa ya, dan sebagainya, supaya nantinya apa yang kita sampaikan nggak salah. Jadi otomatis juga kita inget-inget lagi dong ilmu yang pas kuliah. Nah, ini tuh bikin aku terus belajar dan gak gampang lupa sama ilmu-ilmu khususnya praktikum. Oke, kalau boleh tahu nih ya Teh ya, proses seleksi mau jadi ASLab itu prosesnya gimana aja sih gitu? Karena aku sendiri gitu ya termasuk kayak penasaran banget nih sebenarnya prosesnya tuh gimana aja gitu. Yaps, untuk seleksinya sendiri kayak gini. Jadi informasi yang harus teman-teman tahu. Jadi kalau kita mau jadi ASLab, atau dari antara teman-teman yang ngedengerin podcast ini ada yang pengen jadi ASLab, itu nggak perlu nunggu lulus dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih kuliah sekarang bisa nih jadi ASLab. Biasanya ada syarat dan ketentuan kayak minimal IPK, nilai minimum mata kuliah yang ada, praktikum berapa, dan lain-lain. Nah, itu infonya biasanya di-share melalui BEM dan juga akun medsosnya fakultas. Jadi kalau ditanya tahapan seleksinya sendiri, jadi kita ketika mau jadi ASLab itu ada 3 tahapan. Di awal kita ada seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan kita lolos, nanti kita akan ada pada tahap psikotes. Kita disuruh ngerjain psikotes kayak biasa. Dan kalau lolos, baru kita masuk ke tahap akhir nih, wawancara. Nah, wawancaranya biasanya sama kasih lab dan dosen mata kuliah.
praktikum itu ya, dosen mata kuliah pengampu. Misalkan observasi dan wawancara ya kita sama dosen opuan gitu. Dan kalau misalkan kita udah selesai tahap itu dan wawancara dinyatakan lolos, baru kita ada offering kontrak sama lab gitu. Nah, terus terkait dengan jadwal, kalau misalnya kita mau jadi aslab itu, kita yang nentuin jadwal, bisanya kapan buat ngajar, atau ditentuin dari fakultasnya. Nah, untuk jadwal ngajarnya sendiri, jadi kalau di aslab itu untuk yang nentuin jadwal ngajar di hari apa aja itu kita ya teman-teman. Jadi ini fleksibel banget. Ini relate sama kondisi aku sekarang gitu ya kan. Sekarang aku kerja juga di Senin sampai Jumat dan ada waktu libur itu di Sabtu. Makanya sekarang aku ambil jadwal ngajar di Sabtu aja. Jadi ibaratnya kerja jalan, ngajar pun jalan kan ya. Apalagi kondisinya online, jadi lebih mudah juga buat bagi waktunya. Jadi untuk jadwal kita ngajar aslab itu awalnya pihak lab bakal nanya dulu kita bersedia di hari apa aja, dan baru dari labnya akan plot-plotin kita untuk di Sabtu pagi kah, di Sabtu sore, dan di itu tuh bakal nyesuaiin banget sama jadwal kita gitu. Nah, ini aku juga penasaran banget ya. Kita ke next question gitu. Pernah gak sih Teh ada cerita lucu selama jadi aslab gitu? Karena kan pasti Teteh kan karena udah beberapa tahun juga gitu ya jadi aslab, pasti kan pernah ketemu sama berbagai macam karakteristik mahasiswa yang berbeda gitu ya. Terus juga mata kuliah yang mungkin berbeda juga. Nah, kejadian lucu apa sih yang Teteh inget gitu kalau ada? Oke, kalau untuk cerita lucu mungkin belum ada ya. Jadi kan gini teman-teman, di praktikum apalagi di psikologi sendiri ini kita dituntut untuk profesional dan gak main-main. Dan seperti yang teman-teman tahu, untuk aturan benar-benar strict banget. Bener gak teman-teman? Jadi gini, tapi kalau aku sendiri jadi aslab itu ya serius tapi santai gitu. Tapi mungkin lucunya itu selama jadi aslab kan kebetulan aku jadi aslab dan ngajarnya online terus. Jadi kayak di awal-awal masih perlu penyesuaian juga. Jadi kadang masih aneh aja praktikum online gitu ya. Jadinya suka lucu aja kadang lihat pengambilan data online. Terus role play kan mereka ibaratnya pada ngomong sendiri di kamar ya itu. Tapi salut aja sih sama lab yang bisa adaptif sama keadaan dan inti dari materinya tetap sampai ke mahasiswa. Terus Teteh bisa sharing nggak suka dan dukanya jadi aslab itu apa aja? Kalau suka duka jadi aslab, mungkin sukanya ketika lihat adik-adik mahasiswa kita yang kita bimbing itu ketika ambil data mereka sesuai dengan materi yang disampaikan dan mereka mungkin berhasil buat dapet nilai yang memuaskan lah ya. Jadi kalau aku sendiri sih ada kebanggaan tersendiri aja gitu ya di dalam diri ketika mereka mampu mencapai goalsnya itu. Kalau untuk dukanya ya palingan kalau harus kasih nilai sama adik-adik mahasiswa yang mungkin mereka salah karena hal misal telat ngumpulin surat OP, itu kan hal yang sepele gitu ya teman-teman. Itu tapi itu jadi kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Jadi aku kadang suka menyayangkan gitu ya kalau misalkan cuman gara-gara telat ngumpulin laporan, telat OP lah. Nah itu kan maksudnya bisa jadi menghambat juga nilai teman-teman semua gitu ya. Tapi balik lagi, kita di sini aslab gak boleh banget subjektif. Jadi harus tetap ngasih nilai yang objektif gitu sih. Nah, last but not least ya Teh ya, pesan dan saran buat temen-temen nih Teh yang mau jadi aslab kira-kira apa aja nih gitu. Oke, terakhir untuk pesan dan saran gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau dan tertarik jadi aslab, ini menurut aku jadi aslab itu bagus banget ya. Ini itu jadi wadah untuk kita mendeliver ilmu yang kita punya ke orang lain supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Karena
karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan gini, sedikit tips dan saran dari aku untuk teman-teman yang tertarik. Jadi di sini teman-teman harus rajin tanya dan lihat info dari lab. Jadi kapan lab itu buka rekrutmen, dan ketika mereka buka rekrutmen ini itu biasanya waktunya nggak lama teman-teman. Jadi misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan itu nggak lama. Jadi teman-teman bisa ketika mereka udah buka langsung gercep, langsung cepet-cepet siapin berkasnya, dan percaya diri dulu, masukin dulu, kirim berkasnya ke lab. Nanti mudah-mudahan bisa lolos dan bisa ketemu sama aku di sini gitu. Oke, seneng banget deh hari ini kita bisa sharing mengenai Aslab sama teman-teman semua. Dan makasih ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk ngedengerin podcast Psikologi Unisba ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga terus pantengin Instagram BEM Psikologi Unisba untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. See you soon!